Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi wa ajrihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah ila hadratil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwah jami'il awliya wa syuhada wa salihin wa arwah sadatina sufiya wal musannifin al-kutub ashabur ratib wal hizib wal awrad wal adyal jami' khususan sahibi mu'allif safinatin najah al-alim al-allamah Salim bin Sumair al-Hadrami radhiyallahu anhu wa jami'i masyayikhina wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa amwatina wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wa mu'minat anna Allah yaghfir lahum yarhamuhum li darajat fil jannah anna Allah yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa anna Allah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya al akhirah wa man fi hadzal makan wa ahli al makan sabiqan wa lahiqan anna Allah yuzhim kulla khair wa yatihim kulla khair وأن الله يتفضل ويتكرم عليهم من كل خير وأن الله يجعله من أهل الخير وأن الله يحفظنا ويحفظهم من شر جميع البليات والأذيات والمؤذين والأشرار من خلق الله وأن الله يرزقنا وإياهم فهم النبيين وحفظ المرسلين ولهم الملائكة المقربين وأن الله يختم لنا ولهم بالحسنى بعد تولي الأمور في خير وموطن عافية بجاه خير البرية سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi hudah ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif al-alim al-allamah Salim bin Sumair al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Ila an qala faslun utawi iki iku hadza faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Al-ma'u utawi banyu. Al-ma'u utawi banyu qalilun iku setitik wa katsirun lan akeh. Qalilun iku setitik wa katsirun lan akeh. Al-qalilu madunal kullataini. Al-qalilu utawi kang setitik. Al-qalilu utawi kang setitik. Ma iku banyu. Ma iku banyu dunal kullataini kurang saking rong kulah. Dunal kullataini kurang saking loro kulah. Wal katsiru lan utawi kang akeh
kullatani iku loro kullah, kullatani iku loro kullah fa aksara. Nuli akeh kang luwih akeh. Jadi kata beliau, air itu ada dua macam. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Air yang sedikit, apa sih air yang sedikit? Air yang sedikit itu yang kurang dari 2 kullah. Itu dinamakan air yang sedikit. Kalau air yang banyak, air yang 2 kullah dan lebih dari 2 kullah. Jadi kalau air yang sedikit itu kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu kalau ukuran kan ada persegi ya. Persegi. Kalau persegi kurang lebih 1 diro seperempat. Kan ada persegi 4 ya. Kalian punya bak ukurannya persegi 4. Sama ya, seginya sama. Kalau persegi 4 berarti 1 diro seperempat. 1 diro kan segini ya. 1 diro tambah seperempat, kurang lebih ukurannya 60 cm. Karena yang 1 diro itu 2 jengkal. So kamu aja ukur. Diro itu 2 jengkal. Semua manusia ada 2 jengkal. Sama sini. Kamu ukur pakai jengkal kamu sendiri. Ya. Itu 1 diro tambah seperempat. Kurang lebih kalau 1 diro itu 40. Kurang lebih ya. 40 cm. Tambah seperempat berarti berapa? Kalau setengahnya 40, 20 berarti 50 cm. 50 cm ya? 60 cm? Hah? 40 dibagi 4. Ayo, yang ahli matematika. Kalau 40 dibagi 2, 20. Kalau dibagi 4, 10, 10, 10. Berarti kurang lebih 50 cm. Jadi 50 cm, 50 cm, 50 cm, 50 cm. Diisi air itu 2 kullah. Kalau ukuran baknya persegi 4. Kan tempat atau wadah air kan beda-beda. Ada yang persegi 4, ada yang persegi 3, ada yang bulat. Ya, kayak ember itu kan bulat. Next, di sini nih embernya. 2 kullah belum itu kira-kira? Kurang dari 2 kullah ya? Kurang itu ya. Nah, itu namanya airnya sedikit. Tapi kalau 2 kullah atau lebih dari 2 kullah, itu namanya airnya banyak. Ya. Itu kalau persegi 4. Ada lagi kalau persegi, kalau yang bulat, bunder kayak ini, kayak ember ya. Ember itu kan. Kalau mudawar ukurannya berapa? Kalau mudawar kedalaman ukurannya 2 ziro. Ziro'ani umkan. 2 ziro dalaman. Kedalamnya 2 ziro. Berarti berapa? 40 sama 40. 80 cm ya. Ada nggak kira-kira itu? 80 cm. Embernya ada nggak 80 cm? Kurang ya. Kira-kira ada nggak 80 cm? Kurang ya. Kurang 80 cm. Itu kalau kedalamannya 2 ziro. Dalamannya 2 ziro. Lebarnya 1 ziro. Lebarnya 1 ziro.
Zero terus begini sampai begini tuh. Zero. Ada nggak lebarnya satu zero? 40 cm, 50 cm, 40 cm ada nggak? Nggak ada ya? Ada, tapi dalamannya kurang. Berarti kurang dari 20. Makanya sunnah tutup. Ada tutupnya nggak? Apa masih utuh apa sudah hancur tutupnya? Sunnah ya, wadah itu sunnah ditutup. Nggak siang, nggak malam. Sunnah menutup wadah. Sunnah menutup wadah. Ini kalau air, kata Imamul Haddad, jika ada air, ya dari malam sampai pagi sudah buka begini, jangan kamu minum. Jangan pernah kamu minum. Jangan kamu gunakan. Kecuali kamu gunakan seperti air yang kena najis. Walaupun suci, nggak kejatuhan atau apa saja, jangan diminum. La tashrabil ma idza ra'aital al-ina maksyufan bis sabah. Jangan kamu pernah minum. Kenapa? Karena kalau air wadah ini sudah kebuka, nggak ada tutupnya, ini sudah dikesentuh sama setan. Karena setan itu nggak bisa buka wadah, nggak bisa buka tutupnya. Tapi kalau sudah kebuka, jangan kamu minum. Artinya kalau nggak ditutup, ya wadah itu nggak ditutup, jangan kamu minum. Kenapa? Karena sudah disentuh sama setan. Yang ditakutkan kalau kita minum di pagi hari, malam kan wadahnya udah terbuka ya, nggak ditutup. Pagi kalau minum sudah kesentuh setan, takutnya nanti sifat-sifat setan itu nempel sama kita. Ngeri ya. Na'udzubillah min. Makanya ada sebagian orang yang kena sifatnya setan. Gara-gara apa? Sering nggak nutup wadah. Walaupun itu suci, mendingan kamu ambil, buang atau nyiram kembang, atau nyiram apa ya. Jangan kamu gunakan untuk diminum. Jadi kalau ada airnya, kamu tutup. Kalau nggak ada airnya, kamu balik. Itu sunnah. Nah, kayak begini nih ember nih, kan kurang dari 2 kulah. Kalau nggak ada tutupnya, kalau kejatuhan cecek, najis nggak? Najis. Kalau najis bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Dibuang ya. Eman nggak? Eman. Begitu ya. Jadi kata Imam Al-Haddad, la tashrabil ma wa la tasta'milhu idza ra'aital ina fi sabah maksyufan. Jangan diminum. Li'anna fi syurbihi khatar. Karena minum itu dari wadah yang terbuka bahaya sekali. Bahaya sekali katanya. Berarti kan ngeri ya. Karena Rasulullah menganjurkan kita untuk menutupi ina tempat wadah. Insya Allah bisa diamal. Nah, nanti kalian kan bakal punya anak ya. Usahakan nanti kalau sudah rumah tangga, anak-anak kita kan kadang asal minum. Nah, terutama ibunya. Gimana caranya? Tutup. Terus juga gelas punya suaminya ditutup supaya suaminya gak ketempelan apa sifatnya setan. Ya, insya Allah. Lanjut, wal kathiru kullatan fa'aksar. Dan ada pun 2 kulah berarti ya tadi. Kalau kurang dari itu berarti bukan berarti air sedikit. Sekarang kita lanjut. Al qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati bihi. Al qalilu utawi banyu kang setitik. Al qalilu utawi banyu kang setitik. Yatanajjasu iku dadi najis. Yatanajjasu iku dadi najis biwuqu'in najasati fihi. Biwuqu'i kelawan tuniboe najis fihi ing dalam al-qalil. Fihi ing dalam al-qalil.
Wa illam yataghayyar, senajan ora berubah apa al-qalil, senajan ora berubah apa al-qalil. Jadi air yang sedikit kalau sudah kejatuhan najis jadi najis, walaupun tidak berubah apanya, salah satu sifatnya air ya. Kalau walaupun tidak berubah, air yang sedikit kalau sudah kejatuhan najis jadi najis, nggak boleh dipakai. Kalau kita pakai untuk wudhu, untuk mandi, badan kita jadi najis semua. Ini fikih ya. Tapi ada dalam kita adat di kitabnya Habib Ahmad bin Hasan Atos kalau nggak salah, di situ kita karena banyak yang tidak semua orang yang rumahnya itu kamar mandinya besar, kadang ada ya ekonominya juga ya, kadang embernya kecil ya kayak begini nih. Jadi katanya kalau nggak berubah sih nggak apa-apalah gitu, karena sulit, kadang ada tempat yang sulit terhindar dari najis ya. Karena kalau ini kan ini nggak ada plafonnya kan ya, nggak ada plafon, jadi cecak itu banyak ya di atas ya. Tikus mah nggak ada ya, insya Allah ya. Ada nggak? Nggak ada kan ya. Tapi ala kulli hal kalau hukum fikih seperti itu. Jadi kalau sudah airnya sedikit kejatuhan najis, walaupun airnya nggak berubah salah satu sifatnya, rasanya, terus baunya, warna, walaupun nggak berubah jadi najis. Ini nih kayak ini kurang 2 kula. Ya udah. Ada lagi mai'at. Apa mai'at tuh? Mai'at itu benda cair. Ada air, ada mai'at. Mai'at itu benda cair, kayak minyak kelapa atau minyak goreng. Karena ada, kalau di drum itu kan itu lebih dari 2 kula itu. Yang di drum kan kalau dijual-jual di toko-toko kan ada minyak goreng minyak curah ya namanya ya. Itu kalau minyak curah walaupun 2 kula kejatuhan najis jadi najis semua. Kalau kalau benda cair tuh walaupun 2 kula ataupun lebih, kalau kejatuhan najis jadi najis semua. Sudah nggak bisa dipakai untuk digoreng. Kalau kamu goreng sayuran, goreng apa, tempe, semuanya jadi najis. Makanya nanti kalau kalian punya sudah rumah tangga, usahakan minyak itu Kalau minyak walaupun banyak, kalau kejatuhan najis sudah nggak bisa dipakai. Mubazir diambil dulu. Ya nggak bisa, jadi najis semua. Salah dewek ya, salah sendiri, nggak ditutup. Jelas ya? Insya Allah. Jadi ada air, ada mai'at, benda cair. Kalau air, kalau sedikit kejatuhan najis, walaupun nggak berubah najis. Kalau mai'at nggak sedikit, nggak banyak. Kalau kejatuhan najis, semuanya jadi najis. Kecuali mentega. Mentega kan nggak cair, padat. Kalau ketiban najis, ya tinggal diambil aja yang kenanya, ambil kamu buang. Ya. Bagaimana tak tahu ini benda padat sama cairan? Ya kamu goyang aja. Kalau yang cair, kalau kamu goyang sebelah sini, sebelah sana juga ikut goyang. Itu namanya cair. Tapi kalau mentega kamu goyang sini, sana nggak mungkin goyang. Ya, ini namanya padat. Berarti kalau kejatuhan najis, cukup kamu ambil yang kena najis, kamu buang. Bisa kita pakai. Kalau mai'at, nggak boleh. Ya, kamu punya minyak wangi sedrem, minyak wangi sedrem. Kejatuhan najis semua, dibuang ya, emang nggak? Makanya sunnah menutup wadah. Lanjut.
Wal ma'ul katsiru, wal ma'ul katsiru lan utawi banyu al katsiru kang akeh. Wal ma'ul katsiru lan utawi banyu al katsiru kang akeh. La yatanajjasu iku ora dadi najis. La yatanajjasu iku ora jadi najis illa kejaba idza taghayyara ta'muhu aw lanuhu aw rihu. Illa idza taghayyara. Kejaba ing dalam nalikane taghayyara berubah. Idza taghayyara ing dalam nalikane berubah. Ta'muhu apa rasane. Aw lanuhu utawa warnane. Aurihuhu utawa ambune. Jadi kalau air yang banyak begitu kena najis belum kita hukumi najis selama tidak berubah salah satu sifat. Kamu punya air 2 kula atau lebih kejatuhan najis. Wah, ini najis apa enggak? Kita lihat. Kamu rasain. Kamu rasain dulu, Ra. Ini rasanya kira-kira berubah enggak ini? Kalau berubah, berarti najis. Atau warnanya, berubah warnanya. Yang tadinya bening terus berubah. Karena sebab najis ya, berubahnya karena sebab najis. Maka air itu jadi najis. Atau mambue. Ambunya berubah ini. Wah, bau ini. Gara-gara keciban kotoran cecek atau apa, maka itu semuanya jadi najis. Tapi kalau tidak berubah salah satu sifatnya, maka air itu masih suci. Boleh kita pakai. Paham ya? Insya Allah. Kita lanjut. Faslun utawi iku ada faslun mujibatul ghusli sittatun. Mujibatul ghusli utawi kang wajib piro-piro kang wajibakan adus. Mujibatul ghusli utawi piro-piro kang wajibakan adus. Sittatun iku 6. Adus di sini maksudnya mandi besar. 7 adus biasa. Kalau adus biasa tiap sore itu namanya ya untuk bersihin badan ya. Kalau ini yang dimaksud mandi besar. Apa saja yang menyebabkan kita itu mandi besar? Seseorang diwajibkan untuk mandi besar apa saja? Sebab apa saja? Di sini dikatakan ada 6 penyebab yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Ilaju iku nglebuaken hasyafah. Ilajul hasyafati iku nglebuaken hasyafah fil farji ing dalam farji. Fil farji ing dalam kemaluan. Kalau ada kalimat farji berarti umum. Kalau kalimat farji berarti umum, enggak laki, enggak perempuan, ya, juga enggak binatang. Umum berarti. Ilajul hasyafati fil farji iku nglebuaken hasyafah fil farji ing dalam farji. Umum berarti. Ada orang laki-laki hasyafahnya ini supaya dulu guru Habib itu di Hadramut ketika beliau ceramah ya, guru Habib ini kalau ceramah di mana saja nggak lepas dari banyak yang terjadi di kalangan orang awam. Karena orang awam ini kadang orang nggak ngerti. Jadi yang menyebabkan seseorang itu mandi yaitu memasukkannya hasyafah ke dalam farji. Jika ada laki-laki dia memasukkan hasyafahnya, hasyafah itu ada zakar, ada zakar, kemaluannya laki-laki, ada hasyafah.
Kalau hasyafah itu batasnya sampai kayak orang sunat. Kalian mungkin punya adik laki-laki yang sudah disunat. Nah, hasyafah itu pas bagian yang dipotong ketika sunat. Nah, ini depannya itu namanya hasyafah. Ketika ada laki-laki memasukkan hasyafahnya ke dalam farji, farji itu umum, entah itu farji perempuan bagian depan ataupun farji bagian belakang. Nasallallahu alaihi afiyah. Ketika ada laki-laki memasukkan hasyafahnya ke kubul bagian depan atau di dubur perempuan, naudzubillah min dzalik, itu sudah mewajibkan seseorang itu mandi. Enggak laki-lakinya, enggak perempuannya, wajib mau keluar air mani, mau tidak wajib mandi. Kalau sudah memasukkan hasyafah. Kalau misalkan enggak, saya enggak keluar, tetap wajib mandi. Karena sudah memasukkan hasyafahnya ke dalam farji. Atau ke duburnya laki-laki, naudzubillah min dzalik. Karena farji ini umum. Ada laki-laki memasukkan hasyafahnya ke duburnya laki-laki atau duburnya, apalagi dubur perempuan. Dubur laki-laki pun wajib atau duburnya binatang tetap wajib mandi. Ya binatangnya nggak wajib mandi. Ya, Allah ini sih wajib mandi. Jadi wajib mandi walaupun dia tidak keluar air mani. Nah, ini perlu diperhatikan. Dan perempuannya juga yang dimasukkan, entah itu lewat dubur atau lewat kubur, wajib mandi kalau sudah hasyafahnya ini sudah masuk ke dalam farjinya. Kadang ada orang awam memahaminya salah. Karena dia belum keluar air maninya, maka menganggap bahwa itu tidak wajib mandi. Ini yang salah, ini yang bahaya. Karena nanti kalau sudah tidak paham dengan hal-hal seperti ini, sholat ya ora sah. Ya, seperti itu. Makanya kata Rasulullah, idzal taqal khitanani idzal taqal khitanani yujibul ghusl. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika bertemu dua khitan, maksudnya dua khitan itu dua kemaluan, maka wajib mandi. Jelas ya? Insya Allah. Terus misalkan ada istrinya ngomong, Ustazah, saya kan lagi tidur posisinya nggak tahu. Tahu-tahu suami saya masuk tidur langsung memasukkan hasyafah, tetap wajib dipaksa ataupun tidak dipaksa tetap wajib mandi kalau suaminya sudah masuk hasyafahnya. Artinya harus jelas ya. Nah, terus yang kedua, wa khurujul mani lan matune mani. Wa khurujul mani lan matune mani. Seseorang kalau sudah keluar air mani, apapun warnanya, karena air maninya perempuan sama laki-laki itu beda warnanya. Kalau air maninya laki-laki itu warnanya putih, kalau perempuan itu warnanya kuning atau kudroh, sufra atau kudroh. Jika ada perempuan ngomong, Ustazah, air mani saya kok warnanya beda dengan air mani yang biasa keluar. Ternyata air mani saya warnanya bukan kuning, putih. Tetap wajib mandi. Apapun warnanya. Kalau sudah keluar air mani ya wajib mandi. Ataupun laki-laki, air maninya laki-laki itu warnanya putih. Kalau dia keluar air maninya warnanya kuning, tetap wajib mandi. Jelas ya? Jadi ketika seseorang keluar air mani, maka wajib mandi. Jelas ya? Insya Allah. Sekarang ada, makanya kan kalau di beberapa pondok, khususnya di Dalwa ya, Habib dulu pernah mondok di Dalwa, itu kan nggak boleh kita tidur di ranjang temen. Kita nggak boleh tidur di ranjang teman, nggak boleh. Kalau ketahuan itu langsung disabet. Itu takzirnya sampai 20 sampai 50 kali pukulannya. Iya. Sampai sekarang.
Kalau ada temen tidur langsung sahabat. Apa sih? Subhanallah. Ternyata memang ada masalah fiqhiyah. Jika di ranjang kamu, ternyata kamu lihat ada air mani, atau di sarung kamu yang biasa kamu pakai misalkan setiap kali tidur, ternyata melihat air mani. Ini contoh. Kok ada air mani? Kita tanya, itu ranjang, kamu ngerasa nggak keluar air mani? Enggak, saya nggak pernah ngerasa keluar air mani. Kita tanya lagi, siapa yang pernah tidur di sini? Apakah kamu sendiri yang tidur? Apa orang lain juga pernah tidur di sini? Kalau dia jawab, oh enggak, cuman saya tok yang tidur di ranjang ini, berarti kamu yang wajib mandi. Kamu wajib mandi atau kamu pilih? Bisa kamu pilih. Gini, kalau ranjang ternyata tidak pernah ditiduri oleh orang lain, teman kamu sendiri yang tidur di situ. Ternyata di ranjang itu ada air mani, sedangkan kamu tidak merasa bahwa kamu keluar air mani. Kamu tidak merasa keluar air mani, maka kamu boleh milih. Boleh kamu milih air mani, boleh kamu milih air madhi. Laki-laki ya mungkin ya. Kalau saya nggak tahu perempuan keluar air madhi apa enggak. Tapi yang pasti ini boleh dia milih antara air mani sama air madhi. Kalau dia menganggap itu air mani, berarti wajib mandi. Oh, sudahlah, saya wajib mandi aja. Ya udah wajib mandi, berarti kasur ini yang ada air madinya berarti itu najis. Jelas gak? Kalau kamu anggap bahwa ini air madi, berarti bukan air berarti ini najis, tapi kamu tidak wajib mandi. Tinggal kamu pilih. Jelas ya? Kalau kamu tidak merasa itu air mani kamu, dan kamu tidak merasa bahwa itu saya keluar air mani, boleh kamu pilih. Tapi sekarang kita lihat di sarung atau di ranjang, ternyata ada air mani, sedangkan kamu sendiri tidak merasakan. Kita tanya, ada nggak orang tidur di sini? Atau sarung kamu ada nggak yang make? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada berarti kembali ke awal ya. Tapi oh iya, teman saya make, teman saya juga pernah make dan juga pernah tidur di sini. Nah, kita tanya sama teman, kamu keluar air mani nggak? Ternyata dia juga nggak ngaku, saya nggak keluar air mani. Kamu nggak merasa keluar air mani, teman kamu juga nggak rasa keluar air mani. Bagaimana hukumnya? Sunnah dua-duanya mandi. Sunnah bukan wajib. Sunnah dua-duanya mandi. Sebelum mandi kamu nggak boleh sholat berjamaah. Antara kamu nggak boleh sholat berjamaah. Teman kamu yang tidur di situ juga teman kamu yang pernah tidur di situ nggak boleh sholat berjamaah. Kalau sekamar pernah tidur, pernah duduk, pernah tidur, berarti sekamar ini nggak boleh sholat berjamaah. Karena satu sama lain menuduh kamu keluar air mani, kamu keluar air mani. Berarti semua meyakini bahwa dia junub. Jelas gak? Karena semua meyakini bahwa semuanya itu satu sama lain semua ngaku, kamu yang junub, kamu yang junub. Berarti semuanya tidak boleh sholat berjamaah sebelum mandi semua. Sunnah mandi. Sunnah mandi semua, mandi wajib, baru kamu boleh sholat berjamaah. Jelas? Jelas ya? Insya Allah. Makanya ada di beberapa pondok aturannya seperti itu. Khususnya laki-laki. Perempuan juga sama. Tapi khususnya laki-laki, di pondok-pondok laki-laki itu gitu. Karena takutnya terjadi seperti ini, nanti akhirnya rame. Seperti itu ya. Jelas ya? Insya Allah. Ya gini lah namanya ngaji fikih ya. Ya harus
La haya fid din. Nggak usah malu-malu ya. Karena tujuannya kita untuk memahami agama. Terus Habib mau jelasin lagi nantilah. Wal haidulan haid. Wal haidulan haid. Dan juga termasuk yang menyebabkan seseorang itu mandi wajib, yaitu jika dia sudah keluar haid. Kapan mandinya? Setelah suci ya. Setelah suci baru dia wajib mandi. Terus lanjut. Apa sih darah haid itu apa? Habib mau tanya, darah haid itu apa? Definisinya darah haid. Ayo. Kalian kan perempuan. Ayo, darah haid itu apa? Ad-damu al-khariju min aqsa rahimil mar'ati. Darah haid itu darah yang keluar dari ujung rahimnya perempuan, dari paling dalam. Dari ujung rahimnya perempuan itu darah haid. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Haid itu kan ada itu apa? Apa? Ya sakit atau enggak, apa namanya? Ya ada yang mengganggu ya. Dulu orang-orang, kalau orang Yahudi, ketika perempuannya haid itu dibuatkan tempat khusus, nggak boleh campur sama keluarganya, orang-orang Yahudi. Jadi jika istri mereka itu keluar darah haid, dipisah, nggak boleh makan bareng, nggak boleh minum bareng sama keluarganya, dipisah kamarnya. Itu orang-orang Yahudi. Orang Nasrani nggak boleh makan bareng-bareng. Tapi datanglah Islam. Bagaimana? Kalau ketika perempuan kita haid, istri kita haid, maka tetap yang ngobrol ya. Ngobrol, kumpul sama keluarganya, makan bareng, minum bareng ya. Hanya beberapa yang dilarang, yaitu antara surah sama rukbah. Itu yang nggak boleh. Nah, berbeda hanya dengan Yahudi, Nasrani, mereka kalau sudah istri mereka itu keluar darah haid, maka dipisah. Ya. Jadi ketika perempuan sudah suci, maka segera untuk mandi. Paham ya? Insyaallah. Terus wan nifasu lan nifas. Wan nifasu lan nifas. Paling sedikitnya keluar darah nifas berapa hari? Berapa? Habib nggak nanya ustazah. Ayo, paling sedikitnya keluar darah nifas berapa? Hah? 1 tetes. Majah. Bahasa Arabnya majatun, sedikit. Itu nifas. Walaupun walaupun tidak berkelanjutan, maka itu sudah darah nifas. Normalnya perempuan keluar darah nifas berapa hari? Paling banyaknya? Yang penting syaratnya tidak disela-selai masa suci sebanyak 15 Kalau disela-selai masa suci 15 hari, ya antara 60 dari 1 sampai 60 hari. Ya, atau dari keluarnya anak atau janin dari rahimnya. Jika disela-selai masa suci sebanyak 15 hari, maka darah yang keluar itu bukan darah tapi darah apa? Darah. Pinter, barakallahu fikum. Amin. Yang penting nggak disela-selai 15 hari. Kalau sudah suci, kalau sudah bersih dari nifasnya, maka sudah wajib mandi. Terus wal wiladah, wiladah itu melahirakan ya. Wal wiladatu lan melahirakan. Perempuan jika janinnya sudah lahir, sudah keluar, baik pun
janinnya itu basah ataupun kering, maka tetap wajib mandi. Ulama dulu sudah membahas bahwa jika janinnya mau basah mau kering tetap wajib mandi. Ternyata subhanallah, walaupun ulama dulu belum ada yang namanya operasi sesar, ada ini, tapi sudah dibahas sama mereka. Saya nggak habis pikir kalau janin keluarnya dalam keadaan kering, nggak habis pikir saya, kok gimana ya, kok janin kering. Ternyata kalau sesar bisa jadi janinnya itu kering, artinya nggak basah. Mau basah mau kering, kalau sudah keluar janinnya maka perempuan itu wajib mandi. Jelas ya? Insya Allah. Loh kenapa kok kalau kering tetap wajib mandi? Iya, kalau kering pun wajib mandi karena anak atau janin itu munaqidun minal mani, terbentuk dari air mani. Kita kan terbentuk dari air mani. Jijik ya. Makanya nggak boleh sombong itu, karena kalau sombong ingat, duh iya ya, kita ini dari air mani. Mana ada orang mau air mani? Ada yang jual air mani? Gak ada. Ada pun yang jual air mani nggak mungkin ada yang mau. Berarti kita ini air mani. Kita bisa mulia karena sebab kita bisa menggunakan akalnya, dan juga sebab dan juga sebab takwa. Kalau nggak ada takwa, nggak ada ilmu, akalnya nggak digunakan dengan baik, makanya apa bedanya dengan binatang? Bahkan binatang lebih mulia dari kita. Ya, binatang lebih mulia dari kita. Makan, mereka juga makan. Apa namanya? Kambing juga makan ya. Kambing tidur, kita juga tidur. Kambing masuk kandang, kita juga masuk kambing makan sama kita makan. Kambing tidur, kita juga tidur. Apa bedanya? Tapi kambing masih bisa mengorbankan dirinya untuk kita makan. Kalau kita mati, ada yang mau? Ketakutan semua ya. Masya Allah. Itu kita ya manusia ya. Nah, jelas ya? Insya Allah. Jadi di sini disyarahnya walau li ahadit taumaini fayajibul ghuslu bi wiladati ahadihima. Jika anak kembar yang keluar, dengan satu saja yang keluar, misalkan ada dua janinnya, satu yang keluar sudah wajib ya kita tunggu sampai dua-duanya keluar. Wa yasihu qabla wiladatil akhar thumma idza waladat wajibal ghuslu aidan. Jadi misalkan ada perempuan, dia punya janinnya itu kembar, yang satu keluar duluan, beda hari misalkan ya, contoh ini mah ya, contoh, karena ulama sudah mencontohkan dengan sebab satu janin itu sudah wajib mandi. Kalau misalkan nggak ada nifas nih, berarti dia wajib mandi. Setelah itu, oh nanti yang satunya lagi keluarnya 2 bulan lagi misalkan, ini mah misalkan, berarti wajib mandi lagi. Jelas ya? Insya Allah. Begitu juga seperti wiladah, jika ada perempuan hanya mengeluarkan alaqah atau mudghah, ya, gumpal darah sama gumpal daging, ya kan, misalnya keguguran, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Karena perempuan itu, manusia itu banyak kegugurannya daripada enggaknya. Berbeda dengan binatang. Kalau binatang jarang keguguran, lompat-lompat ya, lihat kambing itu walaupun bawa janinnya lompat-lompat sehat aja. Tapi kalau perempuan bawa janin suruh olahraga lompat-lompat, merojol ya dulu. Makanya kalau kalian nanti kalau sudah berkeluarga, nah, ya harus jaga pertama, kedua ya harus dibarengi dengan bacaan, ya baca ya hasib terus supaya janinnya kuat ya. Nah,
Eh, jadi kalau yang keluar itu bukan janin, tapi hanya segumpal darah ataupun segumpal daging yang kegugurannya, artinya sudah berbentuk tapi baru bentuk darah ataupun daging. Maka jika bidan itu ngomong, oh ini ya asalnya dari tadinya mau jadi janin, cuman keguguran, nggak berkembang. Terus kemudian keguguran, tetap wajib ya dulu Habib, istri Habib itu kan anak yang keberapa tuh? Habib lupa anak keberapa. Nah, keempat ya. Itu keguguran usia 3-4 bulan. Keguguran malam-malam jam 1. Habib mau manggil tukang beca nggak ada, motor nggak punya, mobil nggak punya, mau telepon mertua takut panik. Jadi akhirnya ini cerita. Jadi Umi Kiki itu bilang ke saya, Bibi tolong masuk kamar mandi. Kenapa? Ini sudah keguguran. Tolong Abi pencet, saya keluar, saya ngeden. Itu ngeri ya, bener-bener panik Habib. Cuman ya subhanallah, karena istrinya Habib, Umi Kiki kuat. Itu keluarnya sampai kayak bola, tuh mendal-mendal begitu. Sampai darah itu muncrat ke mana? Tembok. Terus kemudian besoknya Habib ke dokter periksa. Apa kata dokter? Alhamdulillah selamat. Biasanya orang begini mati. Karena memang yang penting jangan panik ya. Karena Habib pernah ngalami itu. Jam 1 malam sampai nggak tidur, pagi jam 7 berangkat ke Cirebon. Begitu periksa, subhanallah sudah bersih semua, nggak usah kuret apa tuh, kuret ya, nggak usah dikuret lagi. Biasanya kalau perempuan kalau begitu harus dikuret. Naudzubillah min dzalik, kuret sakit. Yang nggak tahu kata perempuan sakit katanya begitu. Tapi alhamdulillah intinya kata dokter, alhamdulillah selamat, istri bapak ini selamat. Biasanya yang begini sudah lewat. Oh, darah itu sampai mantul ke tembok itu. Terakhir itu apa, ari-arinya tak apa, kayak bola pingpong, dung gitu. Habib ngalamin semua begitu ya. Terus ngalamin ya mandiin jenazah ya, Habib suka mandiin jenazah. Naam. Jelas ya? Insya Allah. Nah, wal mautu yang terakhir, wal mautu lan kematian. Dan juga yang mewajibkan seseorang itu mandi besar yaitu kematian. Baik pun dia matinya tenggelam ataupun tidak, maka tetap wajib Syaratnya kalau ada orang mandinya ketenggelam atau kejebur ya, selama belum berubah nggak apa-apa, sebelum hancur. Kalau sudah hancur nggak usah dimandiin. Kalau sudah hancur kan siram lagi, hancur lagi. Tapi selama belum hancur maka tetap wajib mandi. Kalian harus belajar cara mandiin jenazah. Berani nggak? Harus bisa, karena semua akan mengalami, orang tua kita akan meninggal, semua akan mengalami perpisahan. Makanya jangan pernah sedih jika kamu berpisah sama keluarga sekarang mondok. Jangan sedih. Karena hakikatnya berkumpul itu bukan di dunia, hakikatnya kumpul itu nanti di akhirat. Hakikatnya kumpul di akhirat, bukan di dunia. Karena semua akan mengalami pisah. Entah kapan pasti pisah, pasti. Habibaka masyita fa innaka mufariquh. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kamu senangi siapapun yang kamu suka. Fa innaka mufariquh.
maka sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Pasti bisa. Seneng sama bojone, tetap bakal bisa. Iya masih muda, masih seneng. Tapi kalau sudah tua, boro-boro ya nyusahin kan. Nah ini kamu farigu, semuanya akan bisa. Orang tua kita akan bisa sama kita. Entah kita duluan, entah orang tua kita duluan. Semua akan bisa. Makanya kamu harus siap. Siapnya apa? Pertama, kamu harus berani mandiin jenazah. Bukan untuk mandiin orang lain, enggak. Karena kita harus belajar, karena untuk memandikan orang-orang yang dekat sama kita. Kalau mudah-mudahan orang tua kalian panjang umur semua. Jangan takut, karena semua sudah ada takdirnya kok. Jangan takut, oh nanti mati. Semua ada umur itu sudah dicatat sama Allah. Kapan tak kapan itu kita nggak tahu, karena rahasianya Allah. Karena ketika orang tua kita meninggal, ya, kalau yang mandiin jenazah orang tua kita asal-asalan, sedih nggak kira-kira? Sedih. Bahkan kadang ditonton sama orang, padahal nggak boleh ditonton. Habib sering melihat orang-orang yang dimandiin jenazah itu ditonton sama orang-orang, dilihat orang pada ngeliatin semua. Bukan tontonan ya, mandiin jenazah itu bukan tontonan. Terus kemudian, kenapa kita harus belajar mandiin jenazah? Harus tahu, paling tidak harus tahu. Karena di jenazah itu kan ada najis. Kita harus tahu. Pertama kali dikemanakan, cara mau mandikan jenazah. Kakinya pertama dimadepin kemana? Ke arah kiblat. Kan kiblat sana, berarti kakinya ke sana, ya kan? Nah kalau mandiinnya kapan? Mau mandiinnya besok. Meninggalnya sore, mandiinnya jangan kamu mandikan malam. Kalau mau nguburinnya besok, maka jangan dimandiin malam. Kapan mandinya? Besok. Karena kalau dimandiin malam, sudah kita bungkus dengan kafan, itu besok sudah bau. Besok sudah nanti ketika orang layak, oh, bau apa ini? Wah, kamu bikin aib. Kasihan orang tua kita, atau saudara kita, atau siapapun. Ya kita nasihati sama orang-orang yang mandiin jenazah. Jangan dimandikan malam, pagi. Kalau memang mau dikuburkan besok. Karena nanti kalau dimandiin malam, pagi sudah bau. Karena kan basah, sudah dibungkus, tetap bau. Karena sudah nggak ada ruh ya, bangke, nggak ada ruh. Kamu aja kalau mandi masih basah terus kamu pakai baju, ya, terus kamu pakai baju. Sama orang kalau habis mandi, dulu rapi sampai kering, cepetan mana baunya? Cepetan yang lembab. Begitu juga jenazah sama. Jadi mandinya besok. Nah malam hari itu diapakan jenazah kita itu diapakan? Malamnya usahakan kamu pejetin. Yo, dipejetin mah pejetin. Diapain? Digerakin tangannya. Kayak orang dipejetin, di message. Diangkat. Kamu bilang, maaf ya, saya pejetin dulu. Seneng mayit. Pejetin diangkat, ditarik begini. Terus tarik lagi, terus diangkat lagi. Kayak orang dipejetin aja gimana? Enak gak dipejetin? Kalian seneng gak dipejet? Sama, mayit juga seneng. Angkat gini. Terus diginiin lagi, terus ininya diginiin. Seneng gak kamu diginiin? Seneng. Mayit juga seneng. Iya tuh. Apalagi baru keluar ruh kan keluarnya sakit. Pejetin. Dia ngomong terima kasih ya, kalau bisa ngomong. Pejetin, giniin. Terus kakinya ditarik begitu. Terus jari-jarinya juga dibuka-bukain. Apa sih tujuannya? Supaya nanti ketika mandiin pagi, kamu gak kesulitan ngangkatnya. Jenazah tuh kalau didiemin malam, nggak dipejetin, nggak diangkatin, dan itu kamu pejetin per 1 jam, usahakan.
Karena kalau nggak digerak-gerakin, besok pagi pas mandiin jenazah sulit. Kamu paksa teriak-teriak nanti mayit, hey. Ya, sulit karena Habib pengalaman. Karena Habib sudah ngomong sama orangnya, harus ya usahakan keluarga itu harus memperhatikan setiap sekali. Ya kan? Katanya sampai besok nggak digituin, pas mandiin keras, karena sudah nggak ada ruh, keras. Kalau dipaksa itu sampai bunyi krak, karena nempel kulitnya. Nanti pas ketek ini kasihan. Nanti pas mandiin jenazah, bagian-bagian yang harus kena air bingung, harus kesulitan. Makanya perhatikan. Seperti itu ya. Ini pembuka saja. Kalau cara mandi jenazah banyak. Pertama, malam itu juga kamu ambil benda yang agak sedikit berat. Kamu jangan abot pisang, agak berat, kayak apa namanya tuh, besi yang agak sedikit berat. Ya kurang lebih berapa ya? Kayak batu bata itu. Batu bata segitu beratnya. Malam itu ditempelin di perut. Kalau kata orang, oh jangan nanti itu nyiksa namanya. Bukan. Supaya nanti najis itu cepat keluar. Terus kemudian supaya perutnya mayit itu apa? Tidak melembung. Kalau nggak ditekan pakai kayak batu begitu, nanti pagi-pagi perutnya udah gede. Karena masuk angin. Kan nggak ada nyawanya. Angin itu semua masuk, blus. Kamu pencet begini aja najisnya udah keluar. Rot. Ya kan nggak ada nyawanya. Makanya ketika ditekan itu nggak melembung. Nafkah. Kalau ngeliat pagi-pagi, melembung. Makanya kayak di Indosiar, di film Indosiar ya, jenazah perut yang gede. Nanti orang sangkanya nih busung. Kasihan nggak? Kasihan. Kalau orang banyak ngomong, itu busung. Nah ini nih kayaknya kena sumpah ini. Nah itu kan kasihan. Makanya ditekan. Seperti itu ya. Insya Allah. Tujuannya untuk menyelamatkan supaya tidak dibicarakan sama masyarakat, tidak dibicarakan sama orang-orang jelek. Naudzubillah min dzalik, kasihan mayit. Terus kemudian kalau pas mandiin jenazah terakhir, ketika bersihin sebelum dimandikan itu kan dibersihin dulu najisnya. Sebelum mandi itu dibersihkan dulu najisnya. Pencet agak didudukin kayak orang bersender gitu, terus pencet ini. Terus sampai najisnya keluar. Nah ketika lagi disemprot begini, usahakan nanti bakar bukur tuh terus bakar. Jangan sampai orang nyium bau nggak enak dari kotoran jenazah. Kasihan nanti orang mayitnya cah. Nah ini kan kasihan. Bakar bukur. Setelah bakar bukur, nanti pas begitu mandi jenazah, mencetin ini, usahakan kakinya dibentang sedikit, supaya gampang melonyon kotorannya. Najisnya itu gampang. Kalau rapat begini, nanti keluarnya sulit. Jadi makanya kakinya dibentang, baru ditekan. Jadi keluarnya tuh banyak. Nah begitu keluar, usahakan air tuh terus dituangin. Jangan sampai kekurangan air. Nah, terus pakai sarung wajib pakai sarung tangan. Kalau megang aurat wajib pakai sarung tangan. Terus kamu bersihkan kotorannya. Nah, ketika bersihkan kotoran, jangan kamu lihatkan ke orang lain. Ntar, kotor cah. Kasihan nanti. Ke teman boy. Nah sekarang kan banyak begitu. Najisnya dilihatin sama orang-orang atau sama saudaranya atau sama keluarga. Jangan, saudaranya pun nggak usah tahu, supaya nggak sedih. Kamu siram, kalau kotor tutup langsung buang.
Begitu bersih, kamu ngomong, oh bersih ya, alhamdulillah, jenazahnya sudah saksi ya, sudah bersih dari najis. Senang nggak keluar? Alhamdulillah, sudah bersih. Baru dimandi. Sebelum mandiin, diwudukan terlebih dahulu. Wudu, selesai wudu, baru kamu mandi. Nah, seperti itu. Begitu wudu, niatnya nanti jangan nawaitul wudu ala rafil hadasil asghari, jangan. Tapi nawaitul wudu'a di hadzal mayit. Saya niat wudukan untuk ini mayit, jangan buat kamu sendiri. Begitu juga ketika niat mandikan, nawaitul ghusl di hadzal mayit. Jangan untuk kamu sendiri. Kalau untuk kamu berarti kamu yang mandi li hadzal mayit. Terus kamu doa. Seperti persis kayak doa habis wudu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alha minat tawabin waj'alha minal mutatahhirin waj'alha min ibadika shalih. Begitu semua. Tapi domirnya kembali kepada si jenazah. Ya insya Allah, ini hanya sekedar buat ini. Kalau praktek ya nanti ustazah yang praktekkan. Atau nanti kalau ada kedebok, pakai kedebok ya. Kedebok batang pisang gitu ya. Jadi harus tahu, semua harus tahu, perempuan harus tahu. Yang begini, masalah haid harus tahu. Mandiin jenazah harus tahu. Karena semua akan mengalami itu semuanya. Paling tidak, kalau kita nggak bisa mandikan, hati kita kurang kuat, paling nggak ketika ada yang mandi jenazah, kita tahu. Oh ini benar begini. Oh ini salah. Oh jangan, kalau yang salah, jangan begini. Yang benar tuh begini. Nah gitu. Ya, insya Allah, wallahu alam. Ya Rabbana tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'a amin rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tashis suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mau wudu silahkan wudu. Habis tunggu. Nanti ustazah di copy ya Rabbana tarafna. Ayo yang mau wudu. Habib nggak bisa nemenin baca rotib karena Habib ngajar.